Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur hadirat Allah SWT atas berkat dan karunia kita masih bisa memenuhi atau melakukan proses pembuatan video debat pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita semua selaku umat Nabi zaman. Baik, saya selaku mediator dari debat pada kali ini, yaitu yang mengangkat tentang hukuman mati pada narapidana narkotika, di mana narapidana narkotika ini hukuman mati juga dikerap dengan disandingkan dengan tuduhan-tuduhan melanggar HAM. Dan di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok A yaitu sebagai pro dan kelompok B sebagai kontra. Dalam kelompok A ini terdapat saudara Zulkifli Abdurrahman, dan kelompok B yang kontra terdapat saudari Amelia Ahmad dan saudari Putri Septiani Arsyad. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan saudara Zulkifli Abdurrahman sebagai kelompok A yang ingin menyampaikan argumentasinya terhadap pro tentang hukuman mati terhadap narapidana narkotika. Kepada Zulkifli Abdurrahman dipersilahkan. Oke, baiklah, saya sendiri Zulkifli Abdurrahman. Saya dari kelompok A, yaitu dari kelompok pro, akan menyampaikan argumentasi saya mengenai hukuman mati kepada narapidana yang diperlakukan di berbagai negara. Maka dari itu ada lima alasan mengapa hukuman mati tersebut harus dilakukan. Kata Hikmahanto menanggapi eksekusi hukuman mati yang dilakukan terhadap enam terpidana kasus narkoba di Jakarta Minggu 18. Kelima alasan tersebut adalah: pertama, negara yang mengimbau untuk tidak dilaksanakan adalah negara dari warga yang akan dieksekusi. Ini hal wajar karena setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya. Ini pun yang sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya yang menghadapi eksekusi mati. Dan kedua, lanjutannya, ada negara-negara di dunia yang hendak menyebarkan moral tertentu kepada negara lain. Salah satunya adalah negara-negara yang tergabung di Uni Eropa. Mereka melakukan lobby kepada banyak negara untuk menghapus hukuman mati karena tidak sesuai dengan moral yang mereka anut. Mereka akan mengkritik negara yang melaksanakan hukuman mati. Dan lanjutan yang ketiga, penerapan hukuman mati masih dianut di banyak negara, termasuk sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Penerapan hukuman mati sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu negara. Dan keempat, adanya hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukuman satu negara. Tidak ada negara asing yang berhak untuk melakukan interferensi. Ini sepanjang dua proses of law, dan dapat dipastikan tidak adanya proses hukum yang sesaat. Sedangkan kelima, Hikmahanto mengatakan meski terdapat kontroversi diterapkan hukuman mati di Indonesia, namun karena MK sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, maka jelaslah pandangan rakyat Indonesia terhadap hukuman mati. Oleh karenanya, pemerintah harus tetap konsisten dan tidak mengendur dalam melaksanakan hukuman mati, mengingat ada sejumlah terpidana mati yang masih menunggu. Baiklah, itulah yang argumentasi yang bisa saya sampaikan dari tim pro. Saya kembalikan ke mediator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Zulkifli Abdurrahman dari tim pro yang telah memaparkan argumentasinya mengenai
hukuman mati. Mengapa hukuman mati harus dilakukan terhadap narapidana narkotika yang diberlakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan argumentasi dari kelompok kontra, kelompok tim B, kelompok kontra yang akan menanggapi bagaimana hukuman mati ini mengapa tidak harus dilakukan. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan, nama saya Amelia Ahmad dari kelompok B sebagai pihak kontra. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai hukuman mati kepada narapidana yang diperlakukan di berbagai negara. Ada 5 alasan menolak hukuman mati menurut Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa vonis hukuman mati tidak memberi efek jera maupun mengurangi kejahatan. Ia mengacu pada penelitian yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di tahun 1998 dan 2005. PBB sudah melakukan penelitian tahun 1998-2005 yang memperlihatkan tidak ada bukti kredibel bahwa vonis mati menurunkan angka kejahatan, ujar Usman di Historia Food dan Bar, Jakarta Barat. Hal itu mematahkan persepsi publik yang mendukung hukuman mati, terutama untuk kejahatan narkotika dan terorisme, dan menjadi salah satu alasan untuk menolak hukuman mati. Alasan lain yang disebutkan Usman, hukuman mati sering digunakan sebagai alat politik dan bersifat diskriminatif. Dia ditujukan secara diskriminatif kepada orang-orang yang mengancam kekuasaan atau secara diskriminatif diberlakukan kepada orang yang lemah. Usman mencontohkan beberapa negara yang memberlakukan hukuman mati memanfaatkan vonis tersebut untuk menghukum mereka yang mengancam kekuasaan seperti Mesir dan Turki. Alasan selanjutnya, vonis itu sering dimanfaatkan dalam sistem peradilan yang timpang, misalnya terpidana yang tidak mendapatkan bantuan hukum atau penyiksaan saat integrasi. Terakhir, setelah hukuman dilaksanakan, hal itu sudah tidak dapat diubah. Jika nantinya ditemukan kesalahan atau bukti baru yang menyatakan terpidana ternyata tidak bersalah, eksekusi tidak dapat direka ulang. Contohnya adalah terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Marijen Veloso. Ia divonis mati pada 2010 setelah terbukti menyelundupkan 2,6 kg heroin ke Indonesia. Akan tetapi, eksekusi tersebut ditunda 1 jam sebelum pelaksanaan karena adanya informasi Marijen direkrut oleh sindikat narkoba di Filipina. Jika informasi tersebut telat, cerita tentu akan berbeda untuk kasus Marijen. Hukuman mati seandainya tidak hati-hati diterapkan, misalnya kasus Marijen dieksekusi, kita tidak mungkin bisa mengubah keputusan itu, bahwa ternyata Marijen hanyalah korban dari sindikat narkoba, jelas Usman. Maka dari itu, bertetapan dengan hari anti hukuman mati hari ini, Amnesty International Indonesia mendorong pemerintah mendukung moratorium penggunaan hukuman mati dalam voting ke-7 sidang umum PBB pada Desember mendatang. Itulah argumen dari pihak kontra. Selanjutnya saya serahkan kepada mediator. Baik, terima kasih untuk tim B, yaitu selaku tim kontra dari perdebatan mengenai tema hukuman mati bagi para narapidana narkoba yang diberlakukan di Indonesia dan di berbagai negara. Jadi untuk itu kita akan mendengarkan sebuah argumentasi selanjutnya dari tim pro mengenai hukuman mati yang harus diberlakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara. Untuk itu saya persilakan untuk Saudara Zulkifli Abdurrahman untuk menyampaikan argumentasi selanjutnya mengenai pro dari masalah hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara. Untuk itu dipersilakan. Baiklah, saya di sini dari tim pro akan menyampaikan argumentasi saya mengenai hukuman mati kepada narapidana yang diberlakukan di berbagai negara. Hukuman mati sebenarnya dipraktikkan sejak lama. Mereka yang menerima hukuman mati adalah mereka yang melakukan tindakan kasus kejahatan, pembunuhan,
pidana semacam ini dalam hukuman Islam disebut dengan qisas. Selain pembunuhan, beberapa kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai fasad fil ard atau melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, dalam hal ini ada beragam intervensi, contohnya seperti pengkhianatan, pemerkosaan, zina, perilaku homoseksual, atau hal-hal yang bersifat murtad. Dalam Al-Quran, hukuman mati juga sudah dijelaskan seperti apa yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Lalu, pandangan agama Kristen, hukuman bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlakukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dan kejahatan tersebut. Selanjutnya, dalam agama Kristen juga diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Terkait dengan hukuman mati, terdapat dua pandangan, yakni yang mendukung dan yang menolak diterapkan hukuman pidana mati. Bagi yang mendukung menerima diterapkannya hukuman pidana mati. Dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kesejahteraan pantas dihukum, bahkan dengan hukuman mati. Hukuman mati merupakan pembalasan. Seorang merupakan abdi Allah dan menjalankan hukuman Allah kepada mereka yang melakukan kejahatan. Terlebih lagi bagi siapa saja yang berbuat kejahatan dalam perwujudan, akan hal tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan pandangan agama yang diyakini. Oke, baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan, argumentasi saya kembalikan ke mediator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zulkifli Abdurrahman dari tim Pro yang telah memaparkan argumentasinya mengenai hukuman mati, mengapa hukuman mati harus dilakukan terhadap narapidana narkotika yang diberlakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan argumentasi dari kelompok kontra, tim B kelompok kontra yang akan menanggapi bagaimana hukuman mati ini mengapa tidak harus dilakukan. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan, nama saya Putri Septian Arsad. Di sini saya dari kelompok B, tim kontra, akan menyampaikan argumentasi saya mengenai hukuman mati kepada narapidana yang diperlakukan di berbagai negara. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumentasi inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang, ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota ini Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 Charter of Fundamental. Majelis Umum PBB pada 2007, 2008, dan 2010 mengadaptasi resolusi tidak mengikat yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol opsional akhirnya melarang menggunakan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Dasar argumen selanjutnya yang dikemukakan kelompok abolisionis adalah konstitusional hukuman mati. Kaum abolision di Amerika Serikat misalnya menentang hukuman mati karena hukuman ini bertentangan dengan amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Dasar argumentasi konstitusional juga telah digunakan oleh kaum abolisionis di Indonesia. Pada 2007, 2 WNI terpidana mati kasus narkoba, yaitu Adit Sianuturi dan Rani Andira, serta 3 warga Australia anggota, yakni Muyara Sukamaran, Andrew Chan, dan Scott Ross, mengajukan permohonan uji konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Kuasa hukum permohonan berargumentasi pasal pidana mati Undang-Undang Nomor 22 1997
bertanggung jawab dengan pasal 28A perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun permohonan para pemohon ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jerah dan karena itu akan menurunkan tingkat kejahatan, khusus kejahatan terkait narkoba. Belum ada bukti ilmiah konstruksi yang membuktikan korelasi positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba. Baiklah, itu argumentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke para mediator. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Saudari Putri Septiani Arsyad yang telah menyampaikan argumentasinya tentang kontra terhadap tema debat pada malam kali ini dengan tema hukuman mati yang diberlakukan kepada tindak pidana narkoba. Jadi di sini saya akan menyimpulkan beberapa argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua kelompok. Jadi dari kelompok pro terdapat 5 alasan mengapa hukuman mati tersebut harus dilakukan. Jadi yang pertama itu negara yang mengimbau untuk tidak dilaksanakan adalah negara dari warga yang akan dieksekusi. Jadi yang kedua, ada negara-negara di dunia yang hendak menyebarkan moral tertentu kepada negara lain. Lalu yang ketiga, penerapan hukuman mati masih dianut di banyak negara, termasuk di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Lalu yang keempat, adanya hukuman mati dan pelaksanaan merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Lalu yang kelima, Hikmahanto mengatakan meski terdapat kontroversi diterapkan hukuman mati di Indonesia, namun karena Mahkamah Agung sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, maka dijelaslah pandangan rakyat Indonesia terhadap hukuman mati. Lalu kesimpulan dari kelompok yang kontra sendiri adalah hukuman mati memberi wewenang kepada pihak eksternal dan lembaga manusiawi untuk meniadakan dan mencabut hak hidup seseorang. Hal itu mengkhianati hakikat hak hidup yang bersifat melekat atau inherent dan tidak terpisahkan atau inseparable dari diri seorang manusia. Hak hidup itu diterima sejak seseorang menjadi manusia. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang telah dari berbagai argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua kelompok. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan yang saya bacakan tadi, berakhirlah sudah kegiatan debat kita pada malam kali ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil wawasan dan hikmah dari beberapa argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua kelompok. Untuk itu saya selaku mediator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.